Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di video kali ini, kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi part 2. Nah, di sini kita akan membahas tentang analisis transaksi persamaan dasar akuntansi. Perlu diingat ya, ketika kita menganalisis transaksi, setiap transaksi keuangan yang terjadi sedikitnya akan mempengaruhi dua jenis akun. Nah, diingetin lagi ya, di materi sebelumnya kita kan sudah belajar tentang akun-akun mana aja sih yang termasuk ke dalam harta, utang, modal. Nah, di sini kita ingatkan kembali, yang termasuk ke dalam harta diantaranya adalah kas, biaya dibayar di muka, tanah, bangunan, peralatan, perlengkapan, piutang usaha, dan wesel tagih. Sedangkan yang termasuk ke dalam utang atau kewajiban diantaranya ada hutang usaha, wesel bayar, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, utang bank, utang hipotek, dan utang obligasi. Sedangkan yang masuk ke dalam modal atau ekuitas diantaranya investasi, pendapatan, beban, dan privilege. Harus diingat juga ya, pendapatan itu akan mempengaruhi modal, yaitu dengan dia itu menambahkan modal, sedangkan beban dan privilege itu mengurangi modal. Jadi bisa dicatat ya atau diingat ya teman-teman. Nah, diingatkan lagi di materi sebelumnya tentang rumus persamaan dasar akuntansi, di mana aktiva sama dengan pasiva atau harta sama dengan utang ditambah modal atau aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, kita mulai dari analisis transaksi yang pertama. Jadi pada tanggal 1 Desember 2023, Anita mendirikan salon bernama Anita Salon. Untuk modal awal, Anita menyetorkan uang pribadinya sebesar 300 juta ke kas perusahaan. Nah, kata kuncinya di sini adalah modal awal dan masuknya ke kas perusahaan. Nah, seperti yang kita ketahui ya, modal itu masuknya kemana? Modal itu adalah investasi ya, masuknya ke akun modal atau ekuitas. Dan kas itu masuknya ke akun mana? Kas itu masuknya ke akun harta atau aset. Makanya kita buat per 1 Desember, kas di akun aset sebesar 300 juta dan modal Anita di akun ekuitas sebesar 300 juta. Nah, selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2023, Anita Salon membeli peralatan salon senilai 120 juta secara kredit dari toko Sumber Makmur. Nah, kata kunci di sini adalah peralatan dan dibeli secara kredit. Nah, kita lihat dulu ya, peralatan itu masuknya ke akun mana. Nah, peralatan itu masuknya ke dalam akun harta atau aset ya. Makanya dalam kelompok akun aset, maka ditambahkan peralatan. Peralatannya 120 juta. Lalu dia itu kan belinya secara kredit. Berarti kalau misalnya kredit itu berarti dia masih punya hutang ya. Dan hutang itu masuknya ke dalam kewajiban. Makanya di sini kita masukkan hutang ke akun kewajiban. Hutangnya dimasukkan 120 juta. Nah, jadi kita dibuat di sini per tanggal 2 Desember masuk peralatan 120 juta, lalu pada sisi kewajiban dan ekuitasnya masuk hutang 120 juta. Nah, saldo barunya itu kasnya 300 juta, peralatan 120 juta, lalu ada akun kewajiban yaitu hutang 120 juta dan modal Anita 300 juta. Jika dijumlahkan, total aset adalah 420 juta dan total kewajiban ditambah ekuitas adalah 120 juta ditambah 300 juta sama dengan 420 juta. Ingat ya, persamaan dasar akuntansi itu adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Jadi di sini harus sama antara jumlah aset dan jumlah kewajiban ditambah ekuitasnya. Pada tanggal 3 Desember 2023, dibeli perlengkapan salon seharga 20 juta secara tunai. Nah, kata kuncinya di sini ada perlengkapan dan dibeli secara tunai. Nah, perlengkapan itu masuknya ke akun mana? Nah, perlengkapan itu masuknya ke akun harta atau aset. Makanya di akun aset ini ditambahkan perlengkapan. Dimasukkan per tanggal 3 Desember 20 juta. Nah, dibelinya itu secara tunai. Kalau secara tunai itu berarti mengambil uang dari kas. Jadi si kasnya itu berkurang sebesar 20 juta. Makanya di sini kalau tanda kurung ini di akuntansi ini artinya dikurangi ya.
Jadi di sini per 3 Desember kasnya berkurang 20 juta, lalu perlengkapannya 20 juta. Nah, kita lihat saldo barunya di kasnya 280 juta karena 300 juta dikurangi 20 juta, lalu peralatan 120 juta, perlengkapannya 20 juta. Total dari aset adalah 280 juta ditambah 120 juta ditambah 20 juta sama dengan 420 juta. Nah, di akun kewajiban dan ekuitasnya tidak ada yang berubah ya. Jadi hutangnya masih 120 juta dan modal Anitanya masih 300 juta. Jadi jika dijumlahkan antara kewajiban ditambah ekuitas sama dengan 420 juta. Pada tanggal 5 Desember 2023 diterima pendapatan jasa sebesar 15 juta secara tunai. Nah, di sini kuncinya itu adalah mendapatkan pendapatan jasa dan diterima secara tunai 15 juta. Nah, pendapatan jasa itu masuknya kemana? Nah, pendapatan itu masuknya ke modal atau ekuitas ya teman-teman. Makanya di sini di akun ekuitas bertambah 15 juta. Nah, karena diterima secara tunai, otomatis mendapatkan uang secara cash. Nah, kalau misalnya kayak gini, berarti masuknya ke dalam kas. Makanya lawannya itu kasnya bertambah 15 juta. Jadi per 5 Desember kita masukkan kas 15 juta karena mendapatkan pendapatan jasa. Lalu pada akun ekuitasnya ditambah 15 juta ya. Karena dia itu pendapatan itu menambah akun ekuitas. Nah, sekarang kita lihat saldo barunya, kasnya itu 280 juta ditambah 15 juta sama dengan 295 juta. Peralatannya masih sama 120 juta dan perlengkapannya 20 juta. Total asetnya adalah 295 juta ditambah 120 juta ditambah 20 juta sama dengan 435 juta. Nah, sekarang kita jumlahkan hutang masih sama 120 juta, lalu modal Anita itu atau akun ekuitasnya itu 300 juta ditambah 15 juta. Ada penambahan 15 juta. Jadi 300 juta ditambah 15 juta sama dengan 315 juta. Jika ditotalkan, kewajiban ditambah ekuitas sama dengan 120 juta ditambah 315 juta sama dengan 435 juta. Jadi sama ya, total aset sama dengan total kewajiban ditambah ekuitas 435 juta. Nah, pada tanggal 10 Desember dibayar sewa gedung selama 1 tahun sebesar 60 juta secara tunai. Nah, di sini kita lihat ada sewa gedung. Sewa gedung itu berarti apa? Sewa gedung itu berarti perusahaan membayar beban ya, beban sewa. Dan dibayarnya secara tunai. Nah, kalau misalnya dibayarnya secara tunai, berarti pembayarannya itu mengambil uang dari kas. Nah, di sini kata kuncinya ada beban sewa. Nah, beban sewa itu masuknya ke akun mana? Nah, bisa dilihat ya di sini kalau misalnya beban itu merupakan masuknya ke dalam akun modal atau ekuitas, tapi sifatnya tuh dia mengurangi modal. Makanya di sini ada tanda kurung 60 juta. Karena tanda kurung ini di akuntansi itu artinya tuh berkurang ya atau mengurangi. Nah, lalu karena membayarnya secara tunai, berarti dia mengambil uangnya dari kas. Makanya di sini kasnya berkurang juga tanda kurung 60 juta, artinya diambil 60 juta di kasnya untuk membayar sewa gedung. Makanya di sini per 10 Desember kasnya berkurang 60 juta, lalu modalnya pada akun ekuitasnya itu berkurang 60 juta juga karena beban itu sifatnya itu mengurangi modal atau ekuitas. Jadi saldo barunya kasnya itu 295 juta dikurangi 60 juta, yaitu 235 juta. Peralatannya masih sama, 120 juta. Perlengkapannya 20 juta. Jika ditotalkan, total aset per 10 Desember yaitu 375 juta. Nah, kita lihat di akun kewajiban dan ekuitasnya ya teman-teman. Nah, di kewajibannya itu di hutangnya masih tetap 120 juta, tapi ada perubahan di modal atau ekuitasnya. Jadi di modalnya ini tuh ada pengurangan 60 juta ya, karena dia tuh ada beban sewa. Di sini 315 juta dikurangi 60 juta sama dengan 255 juta. Jadi jika ditotalkan, total kewajiban
ditambah total ekuitas yaitu 120 juta ditambah 255 juta. Sama ya teman-teman, 375 juta. Pada tanggal 15 Desember 2023, dibayar hutang usaha sebesar 80 juta kepada toko sumber makmur secara tunai. Nah, di sini kata kuncinya membayar hutang. Nah, kalau misalnya hutangnya itu dibayar, otomatis mengurangi atau menambah hutang. Nah, otomatis kalau membayar hutang, mengurangi hutang ya. Karena sebelumnya itu ada hutang sebesar 120 juta, dan pada tanggal 15 Desember itu dibayar hutang sebesar 80 juta, otomatis di akun hutangnya itu dikurangi 80 juta. Nah, kata kunci kedua, dibayarnya itu secara tunai. Berarti kalau misalnya dibayar secara tunai itu, mengambil uangnya dari kas sebesar 80 juta. Makanya di sini per 15 Desember kasnya itu berkurang sebesar 80 juta. Jadi jika ditotalkan, saldo barunya itu kas 235 juta dikurangi 80 juta sama dengan 155 juta. Lalu peralatannya masih sama, 120 juta, dan perlengkapannya 20 juta. Jadi jika ditotalkan, total aset adalah 155 juta ditambah 120 juta ditambah 20 juta sama dengan 295 juta. Nah, bisa kita lihat di akun kewajiban karena ada perubahan di akun hutang yaitu 120 juta dikurangi 80 juta, jadi sekarang sisa hutangnya tinggal 40 juta lagi ya teman-teman. Lalu modalnya atau ekuitasnya masih tetap sama 255 juta. Jadi jika ditotalkan, kewajibannya itu 40 juta dan ekuitasnya itu 255 juta sama dengan 295 juta. Jadi jumlah kewajiban ditambah ekuitas itu 295 juta. Pada tanggal 20 Desember 2023, Anita mengambil uang perusahaan secara tunai sebesar 5 juta untuk keperluan pribadinya. Nah, di sini kata kuncinya, Anita sebagai owner mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadinya. Nah, di materi sebelumnya, kalau misalnya owner mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi dinamakan prive. Nah, prive ini tuh sifatnya mengurangi modal. Makanya di sini modalnya berubah ya karena berkurang 5 juta karena Anita itu mengambil prive ya. Nah, karena diambilnya itu secara tunai, makanya si 5 jutanya itu otomatis mengambil dari uang kas. Jadi di sini per 20 Desember kasnya berkurang 5 juta ya karena Anita selaku owner mengambil prive. Nah, jadi total saldo kas yang terbaru yaitu 155 juta dikurangi 5 juta yaitu 150 juta. Nah, total peralatannya masih sama ya dan perlengkapannya juga masih sama. Jadi jika ditotalkan asetnya itu 150 juta ditambah 120 juta ditambah 20 juta sama dengan 290 juta. Nah, di posisi kewajibannya hutangnya masih sama 40 juta tetapi di modalnya ini berubah ya karena dikurangi 5 juta. 255 juta dikurangi 5 juta sama dengan 250 juta. Jadi total kewajiban ditambah ekuitas sama dengan 40 juta ditambah 250 juta sama dengan 290 juta ya. Jadi total aset sama dengan total kewajiban ditambah total ekuitas. Pada tanggal 25 Desember 2023 dibayar gaji pegawai sebesar 20 juta secara tunai. Kata kuncinya di sini yaitu gaji pegawai. Nah, kalau gaji pegawai itu termasuknya ke beban gaji ya. Dan di sini kalau beban gaji itu adalah termasuk ke akun modal atau ekuitas, tapi sifatnya itu mengurangi. Makanya di sini dimasukkan ke modal atau ekuitas tapi berkurang ya 20 juta. Karena membayar gaji pegawainya secara tunai, jadi ngambilnya uangnya dari kas. Jadi di sini kasnya berkurang 20 juta. Jadi saldo barunya per 25 Desember itu kasnya itu 150 juta dikurangi 20 juta sama dengan 130 juta. Peralatannya masih sama 120 juta dan perlengkapannya 20 juta. Nah, di posisi kewajiban masih sama 40 juta, tetapi di posisi ekuitas atau modal berubah ya karena tadi ada beban gaji
Jadi 250 juta dikurangi 20 juta sama dengan 230 juta. Jika ditotalkan, total aset itu sekarang jadi 130 juta ditambah 120 juta ditambah 20 juta sama dengan 270 juta. Nah, sekarang kewajiban ditambah ekuitas itu sama dengan 40 juta ditambah 230 juta. Jadi sama ya, 270 juta. Total aset sama dengan total kewajiban ditambah ekuitas. Nah, di sini bisa kita lihat ya, analisis transaksi mulai dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 25 Desember. Di sini per 1 Desember kasnya kan bertambah 300 juta, lalu ada modal atau karena si ownernya itu melakukan investasi, makanya dicatat di modal sebesar 300 juta. Lalu per tanggal 2 Desember itu dibeli peralatan secara kredit, makanya di akun aset masuk peralatan 120 juta. Karena membelinya itu secara kredit, makanya ada di atau masuk ke dalam akun kewajiban, yaitu hutang 120 juta. Nah, dan seterusnya ya. Ini tuh adalah gabungan dari penjelasan dari sebelumnya. Jika ditotalkan seluruhnya, kasnya itu sebesar 130 juta, lalu peralatannya itu 120 juta, dan pelengkapannya itu 20 juta. Jadi ditotalkan asetnya itu sebesar 270 juta. Nah, sedangkan total hutangnya itu yaitu 40 juta dan total ekuitas atau modalnya itu 230 juta. Jadi jika ditotalkan kewajiban ditambah ekuitas itu sama dengan 270 juta. Jadi sama ya, total aset sama dengan total kewajiban ditambah ekuitas. Nah, sampai di sini teman-teman bisa paham mengenai analisis transaksi persamaan dasar akuntansi. Nah, ini tuh merupakan contoh kasus aja ya teman-teman supaya lebih paham gitu persamaan dasar akuntansi di mana aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Sekian dulu ya teman-teman video kali ini. Jika video ini dirasa bermanfaat, bisa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.